Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib T dengan NIM R1C1200070. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review artikel ilmiah yang berjudul tentang Integrated Magnetotelluric MT Gravity and Seismic Study of Lower Kutai Basin Configuration. Langsung saja mungkin masuk ke pendahuluan. Survei gravitasi memang sering digunakan untuk menggambarkan konfigurasi cekungan karena adanya kontras densitas antara sedimen pengisi cekungan dan batuan dasar. Namun data gravitasi memiliki keterbatasan resolusi vertikal dan bersifat ambigu bila tidak dikontrol oleh data lain. Di sisi lain, data seismik yang tersedia di cekungan kutai bagian bawah sangat terbatas cakupannya dan mengalami hamburan sinyal akibat adanya formasi black shell sehingga citra seismik pada bagian cekungan yang lebih dalam menjadi kurang jelas atau smear. Oleh karena itu, penulis dalam artikel ini menggunakan metode magnetotelurik sebagai pelengkap, meskipun resolusi lebih rendah dibanding seismik, karena metode ini mampu menembus kedalaman yang lebih besar. Untuk tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah menentukan konfigurasi seismik karena metode ini mampu menembus kedalaman yang lebih besar. Untuk tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah menentukan konfigurasi bawah permukaan cekungan menggunakan data MT. Yang kedua, mengintegrasikan data MT dengan seismik dan gravitasi agar hasil interpretasi lebih akurat dan lebih mengontrol. Dan terakhir itu mengidentifikasi potensi black shell sebagai batuan induk di hidrokarbon berdasarkan karakteristik resistivitasnya yang rendah akibat proses alterasi hidrotermal. Masuk ke kondisi geologi. Untuk cekungan kutai ini berada di Kalimantan Timur dengan luas sekitar 43.680 km persegi dan merupakan cekungan tersier terbesar dan terdalam di Indonesia. Sebagian besar cekungan ini berada di darat, sementara bagian yang meronjok ke laut dikenal sebagai Delta Mahakam di Selat Makassar. Adapun struktur utama yang mengontrol ini adalah antiklinorium Samarinda, yaitu struktur lipatan yang memanjang dari arah timur laut ke barat daya yang terlipat kuat, asimetris, dan dibatasi oleh siklin-siklin yang terisi sedimen silsiklastik berumur Miosen. Untuk daerah penelitian ini yang disebut Lower Kutai Basin atau LKB berlokasi sekitar 50 km di sebelah barat Delta Mahakam. Wilayah ini diketahui memiliki potensi hidrokarbon cukup baik, dari cukup baik hingga sangat baik, terutama berupa gas yang berasal dari black shell sebagai batuan induknya. Untuk pengambilan data, penulis menyebar 30 stasiun pengukuran magnetotelurik di seluruh area penelitian. Untuk stratigrafi cekungan kutai terdiri atas 4 formasi utama, yaitu yang pertama adalah formasi Kampung Baru, kemudian ada formasi Balikpapan, dan kemudian ada formasi Palaubang, dan yang tertua adalah formasi Pamulan. Formasi Pamulan ini adalah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini karena dalam terdapat lapisan black shell yang diinterpretasikan sebagai batuan induk hidrokarbon. Masuk ke metodologi penelitian. Untuk alur kerja penelitian dalam artikel itu yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah akuisisi dan pemrosesan data magnetotelurik, yang dimana penulis memasang 30 stasiun MT dengan spasi sekitar 5 km, yang dimana merekam sinyal pada rentang frekuensi 0,02 hingga 3000 Hz menggunakan alat MTU 5A dari Phoenix Geophysics. Kemudian melakukan analisis tensor phase untuk menentukan arah strike geoelektrik. Tahap kedua adalah inferensi dan 2 dimensi terhadap MT menggunakan perangkat lunar MG Clinic yang menerapkan algoritma nonlinear conjugation gradients yang menghasilkan 4 penampang resistivitas panjang 4 lintasan. Yang ketiga adalah interpretasi data seismik yang tersedia pada 2 lintasan, yaitu line 2 dan line 3, dengan mengkonversi penampang waktu menjadi penampang kedalaman. Dan yang keempat adalah tahap pemodelan gravitasi 2 dimensi hingga 2,5 dimensi, yang dimana model resistivitas dari MT dan horizon dari seismik digunakan sebagai kontrol awal untuk mengurangi ambiguitas pemodelan gravitasi. Adapun keempat tahap ini kemudian membangun menjadi satu model terintegritas yang menggambarkan konfigurasi bawah permukaan cekungan secara lebih
komprehensif dibanding bila ya hanya menggunakan satu metode saja. Untuk pada sisi akuisisi data, penulis menyebar 30 stasiun pengukuran MT dengan spasi antar stasiun sekitar 5 km menggunakan 2 unit MTU 5A yang diproduksi oleh Phoenix Geophysical Ltd. Untuk pengukuran ini dilakukan dalam mode single site dengan durasi perekaman semalaman penuh untuk memperoleh tumpukan data yang memadai yang mencakup rentang frekuensi 0,2 hingga 3000 Hz, yang dimana semakin rendah frekuensi yang terekam semakin rendah frekuensi yang terekam dengan baik, maka semakin dalam pula penetrasi sinyal MT ke bawah permukaan. Pada sisi analisis penulis melakukan analisis tensor phase untuk menentukan demonstrasi data, dan hasil menunjukkan bahwa sebagian besar data pada berbagai stasiun dan frekuensi memiliki karakter dua dimensi dengan nilai skew dan relatif rendah, yaitu -3 hingga +3 derajat. Dari analisis ini diperoleh arah strike geoelektrik sebesar 30 derajat east yang ternyata sangat sesuai dengan arah strike geologi regional, yaitu timur laut ke barat daya. Baik, masuk ke hasil penelitian. Padahal Tiger ini memiliki peta sebaran yaitu 30 stasiun MT yang beserta 4 lintasan yang digunakan untuk pemodelan 2 dimensi, yaitu line 1 hingga line 4 yang seluruhnya diorientasikan tegak lurus terhadap arah strike north 30 derajat east. Yang perlu dicatat bahwa data seismik ini yang tersedia dalam penelitian ini sangat terbatas, hanya mencakup 2 lintasan yaitu line 2 dan line 3 saja, yang ditandai dengan adanya garis merah pada peta yang saya sajikan. Sementara itu line 1 dan line 4 tidak memiliki data seismik pendukung sama sekali, sehingga model awal untuk kedua lintasan tersebut hanya didasarkan pada hasil inversi MT. Selanjutnya mungkin ini merupakan penampilan dari hasil utama dari inversi 2 dimensi dari data MT yang berupa penampang resistivitas untuk line 4 1 hingga line 4. Dari keempat penampang tersebut teridentifikasi 3 konduktivitas utama yang diberi label C1, C2 dan C3. Untuk zona C2 merupakan konduktor yang paling tebal dan mencapai kedalaman paling besar, konsisten muncul pada seluruh lintasan, dan oleh penulis menginterpretasikan berkorelasi dengan formasi black shell yang berperan sebagai batuan induk hidrokarbon. Untuk zona C1 dan C3 merupakan konduktor yang lebih tipis dan berada pada bagian atas kolom sedimen yang diasosiasikan dengan bagian formasi sedimen yang lebih dangkal. Untuk yang menariknya, untuk C1 tidak muncul pada line 1 karena lintasan tersebut relatif lebih pendek dibanding lintasan lainnya. Dan secara umum seluruh konduktor ini cenderung semakin dalam ke arah selatan hingga ke barat daya sepanjang lintasan yang mengindikasikan adanya kemiringan struktur cekungan ke area tersebut. Pada sisi seismik, data yang tersedia hanya mencakup 2 lintasan, yaitu line 2 dan line 3. Setelah dilakukan peningkatan sumber seismik dan konfigurasi dari penampang untuk penampang kedalaman, teridentifikasi 2 horizon utama. Untuk horizon paling atas ini merupakan batas antar lapisan permukaan atau aluvium dengan batu pasir, sedangkan horizon di bawah permukaan merupakan batas antara batu pasir dan serpi. Dalam pemodelan selanjutnya, hanya horizon batas batu pasir hingga serpi yang digunakan sebagai kontrol karena horizon dangkal dianggap terlalu detail dan kurang signifikan pada skala pemodelan yang lebih besar. Untuk kecepatan gelombang seismik yang digunakan untuk konversi adalah sekitar 2.500 meter per detik untuk batu pasir dan 3.000 meter per detik untuk serpi. Pada sisi gravitasi, penulis mengelola peta anomali Bauger yang dipublikasikan oleh Badan Geologi, kemudian melakukan analisis spektral dan filtering pada domain frekuensi spasial dengan rentang panjang gelombang 5.000 hingga 50.000 meter untuk memperoleh anomali residual. Anomali residual menunjukkan pola tinggi yang memanjang dengan arah timur laut ke barat daya pada bagian tengah cekungan yang mencerminkan
penebalan atau pendangkalan formasi Serpi. Masuk ke hasil penelitian bagian konfigurasi lingkungan 4 lapisan. Untuk lapisan pertama adalah batu pasir yang berkolerasi dengan formasi kampung baru. Yang lapisan kedua adalah serpi, khususnya black shell yang berkolerasi dengan formasi pamaulan dan merupakan kelanjutan dari zona konduktif C2 yang telah dibahas sebelumnya. Untuk lapisan ketiga adalah batu lempung yang berkolerasi dengan satuan Atan Beach, dan lapisan keempat atau paling bawah adalah batu dasar berumur pretersier. Perlu digarisbawahi bahwa batas antara batu pasir dan serpi diperlakukan dari data seismik pada line 2 dan line 3. Sedangkan batas antar serpi dan batu lempung hanya diperoleh dari model resistivitas MT karena data seismik tidak menjangkau kedalaman tersebut. Dari model ini juga terlihat temuan struktural yang menarik, yaitu adanya lapisan yang bergelombang dan terputus. Oleh penulis diinterpretasikan sebagai indikasi keberadaan sesar tersembunyi atau concealed fault pada kedalaman tertentu. Selain itu juga posisi antiklin yang teramati permukaan tidak selalu tercermat secara jelas pada model bawah permukaan ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar gelombang permukaan dan model yang dihasilkan. Adapun kesimpulan pada artikel ini, yang dimana kesimpulan ada 4. Yang pertama adalah integritas data magnetologi, seismik, dan gravitasi terbukti berhasil mendelineasi konfigurasi cekungan utara bagian bawah menjadi 4 lapis utama, yaitu batu pasir black shell, batu lempung, dan batuan dasar dari yang termuda hingga yang tertua. Yang kedua, zona konduktif hasil penelitian MT, khususnya zona C2, konsisten teramati pada seluruh lintasan penelitian dan berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter, beserta posisinya sejalan dengan puncak formasi serpi yang diperoleh dari interpretasi data seismik, yang dimana menunjukkan validitas silang antar kedua metode. Yang ketiga itu model yang dihasilkan memperlihatkan struktur bawah permukaan berupa lapisan yang bergelombang dengan offset vertikal yang cukup signifikan, yang dimana oleh penulis diduga berkaitan dengan keberadaan sesar tersembunyi pada kedalaman yang tidak tampak dan pengamatan geologi permukaan. Yang keempat adalah rendahnya nilai resistivitas pada black shell mengindikasikan tingkat kematangan termalnya, sehingga formasi ini berpotensi besar sebagai batuan induk hidrokarbon di cekungan Kutai bawah. Baik, mungkin itu saja pemaparan saya dari artikel ini. Lebih dan kurang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.